Kebakaran pabrik pengolahan kayu di Cilacap, Jawa Tengah terjadi saat para karyawan masih bekerja. Para pekerja keluar dari pabrik pengolahan kayu saat kobaran api tiba-tiba membesar dari arah bagian belakang pabrik. Kobaran api muncul dari oven atau pemanas kayu. Puluhan karyawan pabrik berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air ke sumber api, namun api sulit dipadamkan. Itu disebabkan karena dari percikan api dari mesin boiler jatuh ke kayu, limbah-limbah kayu yang ada di situ. Kemudian juga ada angin yang membakar kayu tersebut. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran sulit dipadamkan karena kencangnya tiupan angin serta banyaknya material kayu. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kejadian seluruh karyawan pabrik telah dievakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Kita awali informasi hari ini dari deretan ruko di Jalan Ranco Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan, dini hari tadi terbakar. Api yang membakar deretan ruko di Jalan Ranco Indah, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan diketahui sekitar pukul 3:30 menjelang sahur dini hari tadi. Api dengan cepat membesar dan merambat dari ruko ke ruko. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 20 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan awal, api muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan. Yang Bapak lihat? 1, 2, 3, hampir ada lebih 9. Ada 9. Itu penyebabnya apa sih Pak? Listing listrik. Listrik berarti dari depan ini ya, warung itu ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Madiun, Jawa Timur hancur akibat ledakan bubuk petasan. 1 orang penghuni mengalami luka berat dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Sudono Madiun. Beginilah kondisi rumah di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur yang hancur akibat ledakan petasan. 2 ruangan di bagian tengah mengalami kerusakan parah. Tembok kamar roboh dan atap rumah hancur berkeping-keping. Peristiwa ledakan terjadi usai sahur. Ledakan mengakibatkan 1 orang penghuni mengalami luka berat pada bagian kaki dan tangan. Kini korban sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Sudono Madiun. Saat habis sahur pukul 4.00, yang bersangkutan ini melihat bubuk merconnya dalam suatu bubet itu. Saat dibuka lemarinya itu terjadilah ledakan. Seperti itu. Kondisi korban seperti apa, Dan? Untuk kondisi korban saat ini masih dirawat di rumah sakit pasca operasi. Hasil pemeriksaan sementara, korban sudah sepekan menyimpan bubuk petasan di kamarnya. Bubuk petasan seberat 1 kg ditempatkan di dalam sebuah kotak dan disimpan dalam almari. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Nekat memproduksi petasan menjelang Hari Raya Idul Fitri, 5 orang di Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi menyita bubuk peledak bahan petasan seberat 10 kg. Lima tersangka kini hanya bisa pasrah saat digeledah petugas Mapolres Jombang, Jawa Timur. Kelimanya ditangkap polisi karena terbukti akan memproduksi dan menjual petasan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 10 kg bubuk petasan, 60 kg potasium, serta berbagai bahan petasan lainnya. Kelima tersangka mengaku sengaja memproduksi petasan karena ingin mendapatkan keuntungan saat bulan Ramadan atau menjelang Lebaran. Dari 5 LP itu dan 5 tersangka yang sudah kami laksanakan penahanan, kurang lebih secara garis besarnya adalah kurang lebih 75 bahan peledak dengan skala low eksplosif,
dan juga ada bahan belerang untuk pencampuran, ada bahan arang dan yang lain. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dijerat pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pemuda yang diduga pencuri sepeda motor nekat menceburkan diri ke laut. Hingga kini pemirsa, pelaku masih dicari keberadaannya di sekitar jembatan Suramadu, Jawa Timur. Dalam rekaman video milik warga, seorang pemuda berpakaian kaos putih dan bertopi diamankan beberapa pengendara sepeda motor. Keributan yang terjadi di jembatan Suramadu, Jawa Timur ini sempat memanas saat pemuda berkaos putih memberikan perlawanan. Tiba-tiba pemuda tersebut melepaskan diri dari tangkapan warga dengan nekat terjun ke laut. Karena ulah nekat pemuda itu, para pengendara sepeda motor yang berhenti dan berada di lokasi kejadian berteriak histeris. Lewat langsung diikuti, pas kilometer 1 dibecok yang terjadi sesuai dengan yang diviralkan itu. Tapi memang benar itu sepedanya motor yang curian? Motornya ya, motornya memang ada. Itu kan loncat ke laut, sampai sekarang seperti apa ini? Sampai sekarang belum diketahui. Dari hasil olah TKP, massa yang mengamankan pemuda itu adalah pemilik sepeda motor yang dibantu keluarganya. Polisi masih mencari keberadaan pelaku. Sementara sepeda motor yang dicuri pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Taman Sidoarjo yang menjadi lokasi pencurian. Edar narkoba di Kampar Riau menceburkan diri ke parit saat akan ditangkap polisi. Polisi kemudian ikut masuk ke parit untuk menangkap tersangka. Aduh, kau mana mau kau? Jadi? Pria asal Kabupaten Kampar Riau ini menceburkan diri ke kolam untuk menghindar dari pengejaran polisi saat hendak ditangkap. Tersangka berinisial AU adalah seorang pengedar narkoba. Tersangka ditangkap setelah seorang personil polisi turun mengejarnya ke dalam kolam. Polisi telah lebih dahulu menangkap rekan tersangka yakni AR di Dusun 1, Pulau Tengah, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kampar Riau. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu siap edar sebanyak 7 paket kecil. Sekitar waktu 1 jam akhirnya kita masuk ke dalam parit tersebut juga untuk melakukan penangkapannya. Tersangka ini berhasil kita amankan. Setelah diperiksa, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang haram ini dari rekan yang bernama Bento yang saat ini dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. 2 begal bersenjata kelewang diamankan aparat kepolisian saat hendak merampok tas milik seorang wanita di Medan, Sumatera Utara. Aksi mereka terciduk anggota polisi yang tengah patroli. Kawanan begal yang sedang beraksi di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Simpang Amplas digagalkan aparat kepolisian Polrestabes Medan yang sedang berpatroli. Mereka diamankan setelah berupaya merampok korban yang merupakan sepasang kekasih. Kejadian bermula saat sepasang kekasih berjalan kaki untuk mencari tumpangan becak permotor usai pulang bekerja. Kemudian 3 orang begal yang membawa senjata tajam kelewang datang menghampiri mereka dan langsung merampas tas wanita. Kan orang itu dari tarik 3 kan? Yang datang itu Adi, kan yang di tengah. Iya, yang terjadi Setelah ditangkap, kedua begal dibawa ke Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara 1 begal melarikan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.